orang yang direndahkan, orang yang dilucuti kekuasaannya, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang dijadikan budak, orang yang nggak punya kekuatan sama sekali, orang yang nggak terlatih untuk perang, orang yang nggak terlatih untuk strategi macam-macam, berhadapan dengan manusia yang sombongnya luar biasa, dan manusia yang sombong ini memang betul-betul dia punya aset untuk menyombongkan diri, dia punya pasukan yang kuat, dia punya kerajaan yang besar, dia punya harta yang banyak, dia punya alasan untuk sombong ya, beda dengan kita. Seperti yang saya terangkan kemarin, nggak punya alasan untuk sombong, tapi kita sudah sombong. Nggak punya duit, rasanya punya duit paling banyak. Wajah di bawah rata-rata, rasanya paling ganteng satu kota. Ini kan luar biasa kita ini. Nabi Musa alaihissalam. Pada episode yang lalu kita sudah belajar tentang kondisi masyarakat di masa Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditindas, bukan tertindas tapi ditindas oleh raja yang sangat zalim, yang sangat sombong, yang bernama Fir'aun. Ini julukan rajanya adalah Fir'aun. Saking sombongnya Fir'aun sampai-sampai dia melihat tingkat kesombongan paling tinggi yang bisa dia capai adalah ketika dia mencapai suatu pangkat yang tidak ada orang lain bisa mencapainya. Ngaku jadi Tuhan. Ini kan sombongnya luar biasa. Kemudian kemarin sudah kita sampaikan bahwasannya Allah menjanjikan dan Allah sudah menetapkan, Allah berkehendak dari kelompoknya Nabi Musa alaihissalam, dari Bani Israel yang dilemahkan, Bani Israel yang direndahkan, Bani Israel yang dihinakan, Bani Israel yang dilucuti segala kekuatannya itu, nanti akan dimunculkan seseorang yang memimpin, kemudian menjadikan Bani Israel ini pemimpin. Ya, Fir'aun dan bala tentaranya akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Musa alaihissalam hidup di tengah-tengah masyarakat yang tertindas, Bani Israel yang ditindas oleh Fir'aun. Tetapi Allah sudah menjanjikan, dan janji Allah itu pasti, ya pasti dengan kalimat nuridu, kami berkehendak. Kalau Allah berkehendak itu bukan Allah pengen terus nggak jadi. Kalau Allah berkehendak artinya ya Allah sudah menetapkan. Allah sudah menetapkan bahwasanya dari kelompok yang ditindas tersebut, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin. Itu surat Al-Qasas ayat yang kelima. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi Mesir itu, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Jadi Allah sudah menetapkan, nih orang yang dihinakan, orang yang direndahkan, orang yang dilucuti kekuasaannya, orang yang nggak bisa apa-apa, orang yang dijadikan budak, orang yang nggak punya kekuatan sama sekali, orang yang nggak terlatih untuk perang, orang yang nggak terlatih untuk strategi macam-macam, berhadapan dengan manusia yang sombongnya luar biasa, dan manusia yang sombong ini memang betul-betul dia punya aset untuk menyombongkan diri. Dia punya pasukan yang kuat, dia punya kerajaan yang besar, dia punya harta yang banyak, dia punya alasan untuk sombong ya, beda dengan kita. Seperti yang saya terangkan kemarin, nggak punya alasan untuk sombong, tapi kita sudah sombong. Nggak punya duit, rasanya punya duit paling banyak. Wajah di bawah rata-rata, rasanya paling ganteng satu kota. Ini kan luar biasa kita ini. Ya, Al-Quran saja belum pernah khatam, sudah jadi ahli tafsir ya. Ini sombongnya kita ini melebihi Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun sombong masih punya alasan, punya aset, walaupun nggak boleh sombong. Nah, dengan kesombongan yang besar dan semua kemampuan yang dimiliki oleh Fir'aun saat itu, Allah akan menunjukkan kamu akan hancur, kamu akan binasa lewat orang-orang yang lemah.
Aku akan binasakan kamu, aku akan hancurkan kamu, aku akan musnahkan kekuasaanmu, aku akan tiadakan lagi kesombonganmu itu. Sebab-sebab yang buat kamu sombong akan aku singkirkan semua, sampai nanti ujungnya kamu aku singkirkan. Jadi preteli sama Allah satu persatu, gak pakai kekuatan tentara, gak pakai kekuatan bersenjata, gak pakai kekuatan peperangan, gak pakai kekuatan militer, gak pakai angkat senjata. Yang kupakai adalah orang-orang yang dilemahkan. Pakai kelemahan, ya, hal-hal yang lemah. Tapi itu menjadi alatnya Allah untuk meruntuhkan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas. Nah sekarang kita akan belajar proses Allah melemahkan Fir'aun. Pertama kali dari munculnya orang yang ditakutkan oleh Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya. Jadi Fir'aun dan Haman dan bala tentaranya itu dikasih tahu lewat mimpi akan lahir seorang pria yang dia nanti akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Di tahun ini. Makanya terjadi perintah dari Fir'aun untuk membunuh setiap bayi laki yang lahir di tahun itu. Yang tahun-tahun sebelumnya aman, laki perempuan aman. Tapi di tahun itu wanita yang hamil semua sudah diteliti. Jadi bidan-bidan kehamilan itu ngecek betul. Jadi kalau mbak-mbak hidup di masa Fir'aun di tahun itu, Masya Allah, dicek semuanya. Gak ada yang gak dicek, walaupun perutnya tipis dicek. Iya, semua dicek. Termasuk ibunya Nabi Musa alaihissalam, itu juga dicek. Sehingga ketahuan kalau lagi hamil. Namanya dicek, ya ketahuan lagi mengandung. Jadi ibunya Nabi Musa dalam posisi suspek ya. Sudah positif hamil. Datanya ada di istana ini. Di istananya Fir'aun ya. Di kerajaan Fir'aun. Positif hamil. Maka bidan yang meneliti pun mencatat, ini kira-kira lahirnya tanggal sekian. Bulan sekian, tahun sekian. Nah ini masuk dalam kelompok yang kalau lahir laki-laki wajib mati bayinya. Kira-kira kalau kamu jadi wanita tersebut, deg-degan enggak itu? Duduk. Semakin dekat melahirkan, semakin khawatir. Ini kalau laki-laki selesai sudah. Karena bidannya nyatet, ya bidannya mencatat. Lalu Fir'aun saking takutnya itu membuat seperti itu. Semakin dekat dengan tanggal, bulan, dan tahun yang dibisikkan ya, oleh pakar-pakar di masa Fir'aun, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, maka Fir'aun semakin menggencarkan pencariannya kepada bayi laki-laki. Jadi pasukan ibu bidan ini dikerahkan sebanyak mungkin, dikawal dengan pasukan khusus bagian eksekusi. Ya bidannya bagian liti. Jadi yang namanya Fir'aun itu walaupun kejem masih menggunakan hak asasi manusia. Hak asasinya wanita itu dijaga. Gak boleh wanita diperiksa laki-laki. Jadi yang periksa tetap perempuan. Jadi Fir'aun yang zalim itu juga masih pakai aturan-aturan yang berlaku. Laki-laki gak boleh nyentuh perempuan untuk periksa. Jadi pasukannya gak meriksa. Di samping juga gak paham ilmunya ya. Gak paham ilmunya. Diserahkan sama Fir'aun ahlinya. Ibu-ibu bidan, cek betul. Nah inilah awal di mana Fir'aun tampak lemahnya. Kenapa tampak lemahnya? Sudah dikasih tahu sama pakar-pakar tadi, ahli-ahli nujum ya, oleh tukang-tukang sihir, para supernormal, orang-orang yang punya kemampuan di masa itu, berdasarkan ilmu yang mereka miliki, akan lahir bayi laki-laki, dia akan menghancurkan dirimu dan kerajaanmu. Artinya apa? Sebetulnya sudah dikasih tahu, bayi ini nanti akan jadi besar, bayi ini akan menghancurkan dirimu. Artinya apa? Gak mungkin bisa kamu bunuh. Gak mungkin bisa kamu bunuh, dia akan jadi besar. Nah saking takutnya Fir'aun, seperti yang saya katakan kemarin, Fir'aun itu sudah kalah dengan ketakutannya sendiri.
Jadi aksinya serba lebay. Semua laki-laki bunuh, ini kan lebay ini. Berlebih-lebihan. Kalau dia gentle, dia memang perkasa, dia memang laki-laki gitu ya. Dia akan mengatakan, para peramal, saya akan tunggu bayi itu muncul sampai besar. Face to face. Kita akan berhadapan satu lawan satu. Saya akan lihat dan saya akan buktikan. Saya akan mengalahkan dia. Jadi ramalanmu salah. Ramalanmu salah. Tapi ternyata enggak seperti itu. Sebab Fir'aun juga ngerti ini ramalannya benar ini. Takut dia. Dan disitulah terbukti kalau Fir'aun itu bukan Tuhan. Masa Tuhan takut sama ramalan? Masa Tuhan itu enggak bisa menetapkan mana yang benar, mana yang salah? Masa Tuhan enggak bisa membatalkan rencananya bayi mau jadi besar gitu kan ya? Dan masa Tuhan enggak tahu bayinya yang mana? Mesti harus dibunuh semua. Di situ udah kelihatan, diumumkan ke kaumnya Tuhan palsu. Jadi yang mengumumkan Tuhan palsu itu siapa? Perbuatannya Fir'aun sendiri. Makanya kalau ketemu orang sombong kamu enggak usah repot. Perbuatannya akan menunjukkan lemahnya dia. Dia akan tampak lemah. Jadi semakin ketakutan ya, semakin lebay itu semakin menunjukkan kelemahan seorang. Orang itu kalau kuat dia akan pede, nyantai. Contoh misalnya ada orang ganteng, tampan, di jalan dihina-hina orang. Oh wajah jelek, wajah monyet, nyantai dia. Wajah saya enggak seperti monyet. Saya ganteng kok. Dibilang dia wajah jelek, wajah monyet. Orang yang dia itu kuat, dia pede aja nyantai. Tapi kalau orang yang enggak kuat, saya dibilang seperti monyet, masa sih? Saya dibilang enggak ganteng, masa sih? Balesin, kamu yang monyet. Ya monyet-monyetan akhirnya. Nanti akhirnya pindah bahasanya, dari monyet jadi kera-kera jadi apa itu, ketek-ketek jadi macam-macam. Keluar bahasa padanannya akan muncul ya, naudzubillah min dzalik. Orang yang pede ya, dia kuat. Orang yang kuat akan percaya diri. Nah ini Fir'aun ternyata enggak percaya diri. Pasukannya luar biasa, enggak percaya diri. Kerajaannya hebat, enggak percaya diri. Berarti saat itu juga sebetulnya Fir'aun sudah runtuh kekuasaannya, Fir'aun sudah kalah, ya cuman tunggu tanggal hancurnya. Sudah kalah, mentalnya sudah jatuh. Ibarat orang tinju, itu belum bertanding sudah aku kalah. Ya tinggal tunggu nanti KO-nya di ronde keberapa itu. Cuman dipertontonkan ini agar penonton senang. Kalau sekali pukul KO kan gak enak ya. Baru naik ring ting dung KO gak enak. Biar sampai ronde ke-7, ke-8, ke-9. Nah itu kan seru yang nonton enak. Lah Allah akan pertontonkan Fir'aun ini ke alam, ke jagat raya. Nih loh orang sombong. Ya, saya akan tunjukkan kalian semua episode hancurnya dia perlahan-lahan. Satu-satu. Makanya kamu kalau doa belum kabul itu bukan belum kabul, sudah kabul. Tapi episodenya dibuat panjang sama Allah Ta'ala. Biar seru perjalanan hidup kita. Biar menyenangkan, biar asyik gitu ya, biar asyik. Biar kita nanti kalau udah dapet, itu dapetnya senengnya luar biasa. Sudah dikasih, cuman tunggu episodenya selesai. Ojo kemurungsung, ya jangan tergesa-gesa. Nah ini Allah tunjukkan dengan rasa takut itu, maka dicarilah bayi laki-laki. Apa yang terjadi? Datanglah ibu bidan, dalam berbagai tafsir diceritakan ke rumah ibunya Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ibunya Nabi Musa itu adalah cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, ibunya Nabi Musa itu cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Nabi Musa ini cicitnya Nabi. Ya, cicitnya Nabi. Ibunya cucunya Nabi. Makanya ya ibunya Nabi Musa beda dengan wanita pada umumnya. Beda, punya keistimewaan. Kenapa punya keistimewaan? Ya diantaranya karena darahnya dalam tubuhnya mengalir darah Nabi. Sehingga punya keistimewaan lebih dibandingkan manusia yang lain. Ya itu wajar-wajar saja. Contoh misalnya ada orang suaranya enak, dicek-cek. Oh ternyata kakeknya itu penyanyi internasional, ya pantes. Ya, dicek-cek lagi, oh ternyata ibunya dia itu merupakan cucunya ya penyanyi internasional yang suaranya merdu luar biasa, ya pantes.
Lah kok suara saya misalnya kok nggak enak, dicek ke atas, emang nggak ada yang penyanyi. Ya wajar-wajar saja. Kalau cucunya Habib Syekh suaranya enak, ya wajar. Kenapa? Di tubuhnya mengalir darah manusia yang suaranya merdu. Begitu pula terhadap anak cucu Anbiya wal Mursalin, jadi anak cucunya para nabi dan rasul. Kalau kemudian punya bakat mudah taat, ya wajar. Wong dalam tubuhnya memang mengalir darah nabi. Sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ibunya Nabi Musa. 9 bulan mengandung itu tidak menunjukkan kandungannya pada siapapun. Jadi disembunyikan. Ya, sehingga enggak ada orang yang tahu. Tapi waktu dicek oleh ibu bidan, nah cek kamu hamil. Didata ini. Maka di hari ketika akan melahirkan, ibu bidannya itu datang. Dukun beranak ya. Zaman dulu kan ibu bidan enggak ada ya. Adanya apa? Nabilah, dukun beranak itu. Qabilah, dukun beranak. Yang ada Qabilah, dukun beranak. Nah, dukun beranak ini kemudian nunggu detik-detik lahir. Begitu Nabi Musa lahir, diambil sama dukun beranak tadi, karena laki-laki, mau dibunuh, diambil. Ibunya Nabi Musa merebut, jangan gitu, jangan diambil. Nah, dukun beranaknya nekat, mau ambil, mau bunuh. Tiba-tiba dari mata Nabi Musa AS, dari wajahnya memancar cahaya, masuk ke dalam matanya dukun beranak tadi, tiba-tiba falling in love, jatuh cinta, ditaruh, dedek ya, terus ngomong, kalau bahasanya sumpah dia nggak kenal Tuhan, oh ya, kalau bahasa kita demi Allah gitu ya, dia bersumpah, saya sumpah tadi kesini mau bunuh anakmu ini, tapi saya sekarang jatuh cinta sama anakmu, bayi ini buat saya cinta sama dia. Ini saya tahu ini musuh kami ini, ya nanti akan bunuh Fir'aun ya ini, yang akan menghancurkan Fir'aun ya ini. Saya titip ya, tolong jaga bayi ini. Subhanallah, tolong jaga bayi ini. Terus keluar pergi. Ya keluar pergi. Dukun beranak itu pergi dan menyembunyikan perihal lahirnya bayi laki-laki. Ini yang pertama, coba lihat. Ibu yang lemah. Dikirimkan dukun beranak yang pakar. Ternyata bisa enggak nih dukun beranaknya tadi membawa bayi ini kepada pasukan yang akan membunuh? Bisa enggak? Enggak bisa ternyata. Padahal ibunya Nabi Musa lemah atau enggak lemah saat itu? Lemah. Lagi-lagi Fir'aun kalah dengan yang lemah. Rupanya dukun beranak ini keluar. Anda mungkin enggak pernah dengar cerita ini ya. Kalau enggak baca tafsir ya enggak dengar. Dukun beranak ini keluar dari rumah, dan di sekitar rumahnya ibu Nabi Musa kan banyak ini pasukan-pasukannya Fir'aun yang mengawal ibu dukun beranak tadi. Begitu tahu, loh itu kok keluar dari rumah situ. Maka didatengin rumahnya ibunya Nabi Musa. Dukun beranaknya ditanya, gimana? Ada bayi di sana? Enggak ada. Lah, ibunya Nabi Musa didatangi pasukan itu. Karena khawatirnya Nabi Musa dibungkus kain, ditaruh di perapian. Ditaruh di perapian, tungku yang menyala apinya. Karena biasa ya, orang kalau lagi, apa itu namanya? Panik, ya panik. Lagi panik, ingat gempa bumi. Ya, semoga tidak terjadi lagi dimanapun ya, meskipun ya pasti akan terjadi, namanya itu fenomena alam, dan juga bagian dari cara Allah untuk mengingatkan manusia, memberikan ujian manusia, mengangkat derajat manusia, tapi mudah-mudahan kalau terjadi dimanapun semua selamat, amin. Itu pernah dulu waktu gempa Jogja, kan sampai di Solo tuh ya, sampai di Solo dulu gempa Jogja itu ya, sampai di Solo, kenceng tuh di Solo. Itu banyak orang yang keluar dari rumah gak sadar, lagi mandi gempa, keluar ya lari begitu saja. Ya, Anda tahu kan apa yang terjadi kira-kira? Enggak sadar, sadarnya ya seperti pakaian lengkap, padahal mungkin cuma pakai yang genting-genting saja, keluar begitu. Enggak sadar, karena gempanya terlampau keras, lagi panik, enggak sadar.
Ibunya Nabi Musa juga panik, jadi nggak sadar apa yang dilakukan. Yang penting bayiku selamat, taruh. Bahkan naruhnya di mana nggak ingat. Datang itu pasukan masuk rumahnya Nabi Musa alaihissalam, nanya, kamu ngelahirkan ya barusan ya? Enggak, dicek. Nggak percaya ini pasukannya, dia juga bawa dukun beranak, cek. Subhanallah, itu bekas-bekas melahirkan nggak ada pada diri ibunya Nabi Musa alaihissalam. Diselamatkan sama Allah Ta'ala. Keluar nih dukun beranak sama pasukan, dukun beranak yang lain ya, keluar sama pasukan, ibunya Nabi Musa nanya kepada anak perempuannya, kakaknya Nabi Musa, namanya Maryam. Ya namanya Maryam, jadi Maryam ini nama yang keren. Ini kadang kamu kalau dikasih nama Maryam sama orang tuamu, terus protes, zaman nu kok nama saya Maryam. Ya. Padahal itu namanya Sayyidatuna juga Maryam alaihissalam. Nama yang disebut di dalam Al-Quran, nama yang bagusnya luar biasa. Gara-gara zaman kok kamu jadi terus merasa, namaku kok Maryam. Ini nama yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertoreh di dalam sejarah kehidupan manusia, satu-satunya wanita yang melahirkan tanpa disentuh oleh tangan-tangan manusia, yaitu ibunya Nabi Isa alaihissalam. Tapi ini bukan ibunya Nabi Isa, saudarinya Nabi Musa, namanya Maryam. Nanya ibunya, Maryam, mana anak saya mana? Kakaknya juga ngomong, nggak tahu bu, lah tadi ditaruh di mana? Tadi taruh di mana? Terus lihat bungkusan di perapian. Nangis lah ya, kobong kok ya. Itu kainnya terbakar. Tapi dilihat sedikit pun Nabi Musa tidak disentuh api. Jadi api tidak membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, api juga tidak membakar Nabi Musa alaihissalam. Makanya banyak juga wali-wali Allah yang tidak terbakar oleh api. Tapi don't try at home. Jangan kamu coba di rumah. Saya termasuk wali dah ya. Wah kobong awakmu. Jangan coba-coba. Nah ini kisah yang terjadi di rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ini ketika ibu Nabi Musa itu dalam kondisi yang was-was. Ini kalau pasukan neliti lagi gimana ya? Pasukan datang lagi bagaimana ya? Kan disembunyikan betul tuh ya, rapi sembunyikannya. Tapi nanti kalau tiba-tiba datang lagi bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam di surat Al-Qasas ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti 'alaihi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dikatakan di surat Al-Qasas ayat yang ke-7, dan kami ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa, susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula engkau bersedih, sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Ini dikatakan ayat ini menunjukkan mukjizatnya Al-Quran dalam balaghah. Dalam satu ayat ada 2 perintah, ada 2 larangan, ada 2 kabar gembira. Satu kalimat ini. Dalam satu kalimat ada 2 perintah, 2 larangan, 2 kabar gembira. Coba kita bahas. Wa auhayna ila ummi Musa, dan kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Bahasa Arabnya kami wahyukan. Cuman wahyunya Allah ini ada yang wahyu kepada manusia, ada wahyu kepada malaikat, ada wahyu kepada gunung-gunung, kepada batu, ada wahyu kepada tetumbuhan. Jadi yang bisa terima wahyu bukan cuma manusia. Ini kalau saya bahas bab ini akan panjang. Nanti ada babnya sendiri ya. Jadi ada batu yang dikasih wahyu, ada tetumbuhan dikasih wahyu oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau wahyu ini kepada manusia, itu ada 2. Yang satu wahyunya itu wahyu memang wahyu risalah. Diangkat jadi rasul, jadi nabi, petunjuk untuk mengajak manusia dalam kebaikan. Yang satu lagi wahyu bukan kepada nabi, manusia biasa, tapi dikasih petunjuk oleh Allah Ta'ala. Ya, namanya juga wahyu, cuman dalam bahasa kita disebut ilham.
Untuk bedakan, di bahasa Arab juga disebut ilham untuk bedakannya. Jadi wahyu itu memberikan sesuatu secara tersembunyi. Memberikan sesuatu secara tersembunyi. Jadi dikasih sesuatu tapi secara tersembunyi. Diberitakan secara tersembunyi. Dibisikin gitu, itu wahyu. Nah, wahyu itu bisa sampai kepada manusia biasa dalam bentuk ilham, sama dengan sampainya wahyu kepada Nabi sebagai wahyu. Kalau Nabi terima wahyu dengan mimpi, Nabi terima wahyu langsung ke dalam hati, Nabi terima wahyu lewat ditemuin malaikat, maka manusia biasa bisa juga terima wahyu ditemui oleh malaikat, tapi enggak jadi Nabi. Ya contoh misalnya itu, yang dalam hadis orang lagi perjalanan, tahu-tahu dihadang seorang pria. Ditanya, mau kemana kamu? Saya mau ke desa itu. Ngapain ke sana? Mau ketemu saudara saya. Kamu mau bisnis ya? Mau cari untung di sana? Enggak, saya cuma kangen, dia saudaraku di jalan Allah. Saya cinta sama dia. Terus laki-laki tadi ngomong, saya ini malaikat lagi nyamar jadi manusia, ditugaskan Allah menghadang kamu dan memberitahukan kepadamu kabar gembira. Sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah, maka Allah mencintaimu. Ini kan diperintah Allah ngasih kabar gembira khusus buat dia ya. Nah wujudnya apa? Malaikat lagi nyamar jadi manusia. Kemudian dalam kisah yang malaikat nyamar jadi orang yang kulitnya lagi nggak sempurna itu ya. Kemudian lagi ada yang tuli, ada yang bisu yang untuk menguji orang-orang yang berharta saat itu. Nah itu juga didatangi malaikat, tapi bukan sebagai nabi. Kemudian juga Imran bin Husain radhiyallahu anhu Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Imran bin Husain, itu disalami malaikat, tiap hari malaikat datang mengucapkan salam, assalamualaikum tiap hari. Ya, melihat dan mendengar, sebagaimana dalam sejarah kehidupan para sahabat, termasuk karomahnya sahabat. Tapi ya bukan nabi, manusia biasa. Nah, jangan nanti kamu kemudian ngaku, saya nabi habis ketemu malaikat. Naudzubillah min dzalik, apa ya malaikat betul yang kamu temui? Ya, jangan-jangan bukan malaikat, setan kamu anggap malah malaikat. Nah, ini kalau yang ditemui betul ya nggak akan ngaku-ngaku begitu, ya nggak akan ngaku-ngaku. Nah, disinilah ibu Nabi Musa dapatnya itu lewat mimpi atau tidak, para ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan ya bisa jadi lewat mimpi. Ada mengatakan bisa jadi didatangi oleh malaikat. Ada yang mengatakan langsung ke dalam hatinya. Ya langsung dalam hatinya. Ada yang mengatakan bisa jadi ketiga-tiganya terjadi. Ya mimpi, ya didatangi malaikat, yang langsung ke dalam hatinya diberi seruan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan? Ya tadi itu. Nah itu apa? Coba kita ulangi. An ardhi'i. Jangan panik. Ya nomor satu itu, jangan panik. Jangan kemurungsung, udah susui dulu anakmu. Susui dulu anakmu. Ini anaknya butuh ASI, ya kasih ASI dulu, jangan panik. Pertanyaannya, berapa lama ibu Nabi Musa menyusui Nabi Musa? Sebelum Nabi Musa dihanyutkan ke sungai, masih tinggal di rumah itu. Berapa lama? Ada mengatakan 3 bulan, ada mengatakan 6 bulan, ada mengatakan 9 bulan. Jadi lumayan lama. Jangan seperti benak kita selama ini, habis langsung dihanyutkan. Mungkin gitu ya, habis lahir cari peti terus dihanyutkan, enggak gitu. Anak ardhi'i, susuin. Anakmu susui dulu. Nah kemudian dilanjutkan oleh Allah Ta'ala dengan kalimat fa'idha khifti alaih. Kalau kamu khawatir terhadap nasib bayimu ini, enggak tenang jiwamu, khawatir, khifti alaih, takut terjadi sesuatu kepadanya di masa kamu menyusui, ya sudah, hanyutkan dia di sungai, di air. Hanyutkan di air. Ini yang pertama. Nah itulah yang terjadi setelah 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan, kelihatan pasukan-pasukan Fir'aun itu sudah semakin mendekat, maka ibunya Nabi Musa putuskan, dah sekarang akan aku hanyutkan. Ya, akan aku hanyutkan. Nah, proses menghanyutkan ini nanti menarik, kita lanjutkan dulu
kalimatnya di Al-Quran, wala takhafi wala tahzani. Hanyutkan, tapi syaratnya ini, wala takhafi, kamu jangan takut. Jangan takut itu apa? Kalau bahasa Arab biasanya kata takut itu untuk sesuatu yang akan terjadi. Makanya para aulia la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khaufun. Para wali Allah enggak punya rasa takut untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Karena sudah diberi ketenangan jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut nanti bayimu kenapa, jangan takut. Jangan khawatir itu. La takhafi wa la tahzani, dan jangan sedih. Ya, kalau sedih itu atas apa yang telah terjadi. Ada kejadiannya dulu baru sedih. Nah, ini kalau belum ada kejadiannya namanya takut. Belum terjadi. Jadi cuman di kepala gitu ya. Parno ya. Nah, jangan parno. Kalau nanti terjadi, ya kalau terjadi